Hey Lezami, ketemu lagi sama saya di part kedua. Jadi kemarin itu kalian sudah nonton part 1 yang saya harap kayak I wish I knew gitu lah. Sebelum saya pindah ke Perancis, kalian bisa lihat di sini. Kalian yang kalau seandainya pergi kuliah. Episode pertama itu khusus untuk sesuatu yang benar-benar aku harap aku tahu untuk kuliah. Nah, di samping kuliah kan kita juga hidup sehari-hari nih sebagai manusia biasa. Di episode ini kalian akan ketemu beberapa poin yang aku berharap aku tahu sebelum aku pindah ke Perancis karena hidup kalian jauh lebih lancar kalau seandainya kalian tahu poin-poin ini. By the way, jangan lupa di subscribe. Ketemu sama saya juga di Instagram @ini_eedo dan let's do the video. Oke. Kalau kalian tinggal di Perancis, kotak surat kalian full. Nggak full sih, saya agak lebay aja dikit. Kan di Indonesia kita itu hampir nggak pernah terima surat. Jadi kadang-kadang kalau kita punya sesuatu, ya udah kita jemput sendiri. Kalau seandainya kalian beli sesuatu, baru kalian dapat kiriman dan barulah kalian dapat sesuatu dari kantor pos. Beda sekali sama di Prancis. Saya ini antara girang sama antara kayak kaget karena saya punya kotak surat sendiri dengan nama saya. Yang bikin saya kaget adalah tiap hari setiap kali saya buka kotak surat selalu ada sesuatu untuk Monsieur Eka Saputra. Saya itu antara yang kayak Oke, aku kayak orang penting gitu loh. Tapi kebanyakan dari surat yang kalian terima kadang-kadang itu cuma publikasi, katalog, dari apa ini gitu. Kalau suatu hari kalian kesini, kalian akan punya kotak surat. Dan karena kalian nggak terbiasa di Indonesia buka-buka surat, terus kalian biarin aja. Jangan sampai kalian punya informasi penting dan kalian lupa lihat kotak surat dan kalian menyesal kalau informasinya sudah terlambat gitu loh. Kalau seandainya kalian berniat untuk tinggal lama di Prancis, kalian harus selalu simpan berkas-berkas administrasi yang kalian punya dari awal sampai akhir. Pada zaman saya dulu, kalau kalian datang ke Perancis, kalian akan diminta untuk validasi OV, tapi face to face. Jadi kayak pertemuan fisik. Zaman sekarang, kalau kalian datang ke Perancis atau kalian sudah sampai di Perancis, kalian akan diminta untuk validasi OV lewat online. Biasanya kalian itu dapat surat kayak sertifikasi medikal, terus sertifikasi ABC, kayak validasi kalau visa yang kalian dapat di paspor itu valid untuk tinggal di Prancis. Let's say kalian ke Prancis untuk S2, dan setelah kalian selesai S2, kalian masih pengen tinggal misalnya di Prancis 1 tahun lagi. Nanti kalian itu dari visa pelajar, kalian akan diganti ke visa APS. Visa APS itu adalah visa temporari yang diberikan 1 tahun untuk orang yang telah menyelesaikan studi superiornya di Prancis in order untuk cari pekerjaan atau mendirikan perusahaan. Saya nggak akan bahas lebih jauh tentang visa APS karena saya pikir akan lebih bagus kalau seandainya kita bikin satu episode khusus bahas tentang apa sih visa APS. Jadi tujuannya kalau seandainya suatu hari kalian mau tinggal lebih lama dan kenapa harus simpan semua berkas-berkas administrasi yang kalian punya, karena pas kalian apply visa itu akan ditanya kapan datang ke Perancis pertama kali. Dan terkadang kita nggak tahu nih, jadi kita harus cek lagi ke visa kalian. Dan juga kalau seandainya suatu hari kalian akan ganti paspor di Perancis ke KBRI, jangan kasih paspor lama kalian ke KBRI karena biasanya pihak KBRI akan minta paspor kalian untuk dibuang atau dihancurkan karena kalian sudah dikasih paspor yang baru. Kalau saya akan kasih saran kalian minta ke KBRI untuk kalian boleh menyimpan paspor lama kalian sebagai dokumentasi dan juga untuk wanti-wanti kalau seandainya suatu hari nih, kayak saya lagi apply visa untuk visa kerja. Salah satu dokumen yang mereka minta adalah kapan pertama kali saya sampai ke Perancis. Nah, paspor itu kan biasanya kalau kamu sampai ke Perancis kan kamu di-stempel. Satu paling penting juga adalah kalau seandainya suatu hari kalian kerja, slip gaji kalian disimpan. Slip gaji ini akan dipakai suatu hari kalau seandainya suatu hari kalian mau pensiun di negara orang ini. Terus ada lagi tentang mutual. Nah, mutual ini saya jujur saya nggak tahu awal-awalnya karena saya kan datang ke sini kan seperti saya bilang saya diajak sama teman saya dan semuanya telah disediakan informasi apa-apa, saya nggak tahu apa-apa, saya tinggal bawa badan udah kelar gitu. Dan pada saya sampai di sini teman saya memang bantu saya untuk dapat security sosial. Jadi security sosial itu kamu punya nanti card vital yang sejenis kartu asuransi kesehatan untuk Prancis. Dengan kartu ini aja, kalian itu sebenarnya sudah dapat 70% bantuan apa-apa untuk medical. Misalnya kalau kalian pergi ke dokter, kalian kan bayar sekitar 23 euro, dan nanti 70% dari 23 euro akan dibalikin ke rekening kalian. Orang akan selalu tanya kalian, kamu punya mutual nggak? Jadi mutual itu kayak asuransi tambahan
yang mengcover lebih dari yang 70%. Biasanya mutual itu either kamu ambil sendiri atau kamu dapat sambil kamu kerja. Karena kan saya selalu kerja. Bulan pertama sampai di Perancis saya langsung dapat kerja dan kerja saya itu langsung bayar mutual. 70% dari pemerintah, nanti yang 30%-nya dibayar lagi sama mutual kalian. Jadi kalian nggak keluar apapun. Jadi kalian bayar 0 euro gitu loh. Kalau misalnya kalian sakit apa-apa, terus kalian punya mutual, hidup kalian jauh lebih gampang karena kalian hampir nggak bayar apapun untuk medical di Perancis. Dan ini adalah salah satu alasan juga kenapa tingkat kesehatannya, tentang keamanan kesehatannya dibanding dengan Indonesia gitu. Poin yang selanjutnya adalah bayar pajak. Wajib sekali kalian bayar pajak walaupun kalian cuma kerja part-time. Ini adalah salah satu yang saya sangat berharap saya melihat atau menangani kasus ini lebih serius. Karena dari dulu sebenarnya waktu saya kerja tahun pertama di Perancis, teman-teman saya tuh udah bilang, bayar pajak, bayar pajak. Tapi kamu nggak usah takut, kamu akan bayar apa-apa katanya. Karena kan pendapatan part-time itu kan jauh di bawah dari pendapatan yang wajib pajak. Bodohnya saya itu nggak pernah daftar, saya nggak pernah deklarasi pajak. Pertama kali saya deklarasi pajak itu adalah tahun 2000, tahun berapa ya? Tahun 2019, tahun 2020, tahun kemarin. Dan kenapa kalian penting sekali untuk bayar pajak? Karena kalau kalian bayar pajak di Perancis, kalian akan dapat yang namanya numero fiskal. Nah, numero fiskal ini kalian bisa berguna nanti kalau balik lagi kalian, kalau suatu hari kalian mau tinggal lama di Perancis, kalau seandainya kalian pengen naturalisasi, ganti kewarganegaraan, ganti paspor, atau juga yang penting banget ini, apalagi zaman sekarang kita kan udah ganti harga biaya pendidikan di Perancis kan. Sekarang bukan kayak 270 euro lagi untuk master, sekarang itu jadi 3.777 euro kurang lebih untuk master atau PhD. Nah, kalau kalian punya 2 tahun numero fiskal, kalian bisa dikonsider sebagai orang Perancis dan kalian bisa daftar master dengan harga orang Perancis. Orang-orang di sini melakukan 2 kali master karena tinggal di Perancis dan kadang-kadang kalian nggak langsung dapat kerja. Salah satu solusi yang orang-orang internasional lakukan adalah untuk ambil master lagi supaya dapat beberapa tahun lagi tinggal di Perancis dan mungkin berjalan dengan waktu kita akan dapat suatu pekerjaan yang kita mau gitu loh. Jadi hati-hati dan ingat kalau suatu hari kalian ke Prancis dan kalian kerja part-time, kalian harus deklar pajak kalian di akhir tahun dan gak usah takut kalian gak bayar apa-apa. Sekarang kita masuk ke sistem administrasi di Prancis yang sangat tradisional. Kalau di Indonesia, kita itu kan kalau buat surat-surat formal kita harus rapi, bersih, terus pokoknya sempurna gitu ya. Tapi kalau di Prancis kadang-kadang saya tuh kayak, mungkin karena biaya fotokopi mahal, biaya printer nggak semua orang punya print di rumah. Jadi kadang-kadang kalian itu scan foto, kalian bisa ambil foto lewat handphone, terus nanti kan agak miring-miring tuh. Kalian print nggak akan ada yang komen. Terus juga kadang-kadang kayak, kalau kalian bikin surat pernyataan, nggak perlu pakai materai, kalian tinggal tanda tangan, tulis tangan, udah jadi. Di Indonesia, kita itu selalu apa-apa yang akan ada hukumnya harus ditandatangan dengan materai. Di sini nggak ada, kecuali kalian kalau seandainya minta visa, kalian tuh disuruh bayar tamr. Tamr itu mungkin kalau disejajarkan kayak materai mungkin, kurang lebih, atau saya nggak tahu sih. Kalau kalian tahu, kalian komen di bawah. Dan juga, saya bilang tadi di poin pertama, kita punya banyak isi di kotak surat. Kalian harus hati-hati, semua informasi kadang-kadang mereka kirim lewat surat. Dan wajib kalian lihat kotak surat kalian, karena mereka masih tradisional, masih pakai pos hampir tiap hari. Pak Pos masih ke rumah kalian setiap hari, ngasih surat, jadi welcome to France. Bicara tentang sistem administrasi, kalian harus tabah. Nggak pun di Perancis, nggak pun di Indonesia lambat. Tetapi mungkin kita pikir karena kita orang Indonesia, udah terbiasa dengan lambatnya Indonesia. Pas nyampe di sini di Perancis, mungkin mereka sedikit lambat. Jadi kita kayak pikir, lama gitu kan. Cuma yang harus kalian perhatiin, yang harus kalian sadari, atau harus kalian hati-hati, itu adalah kalau kalian bikin administrasi, kalian harus sabar. Kalian harus kayak lebih submisif karena orang-orang inilah yang akan menentukan nasib kalian. Harus pastikan semua dokumen-dokumen kalian lengkap, kalau bisa lebih. Jangan sampai kurang, karena kalau kurang, aduh, kalian siap dimaki-maki. Kalau seandainya kalian ketemu sama orang yang baik, ibunya akan bilang, oke, saya kerja hari ini sampai jam 2 siang, kamu keluar, kamu fotokopi, kamu balik lagi, nanti kamu cari saya. Nah, saya pernah dapat orang yang baik seperti itu. Tapi ada juga teman saya yang kekurangan dossier, kekurangan dokumen, akhirnya rendezvous-nya di-cancel gitu loh. Jadi,
harus tabah. Dan saya juga sekarang saya bilang saya lagi proses untuk ganti visa, dan saya dari bulan Agustus tahun kemarin dan sampai sekarang belum jadi-jadi. Biasanya kan visa itu cuma 2 bulan, 3 bulan, dan sekarang itu sudah sampai 6 bulan. Well, mungkin gara-gara COVID, kita nggak tahu. Tabah, sabar. Yang bikin shock atau yang saya harap saya tahu itu adalah orang Perancis suka mengkritik. Jadi kita kan, kalau orang Indonesia kan kita jarang mengkritik. Kita itu kadang-kadang malah kayak menyembunyikan apa yang mau kita kritik. Beda sekali sama orang Perancis. Orang Perancis kalau kalian salah sedikit langsung dikritik. Kalian bagus juga dikritik. Jadi hidup kalian tuh nggak akan lepas dari kritikan. Banyak orang yang bilang sistem kritik di Perancis ini adalah bagian dari budaya mereka. Terkadang kamu dikritik bukan karena kamu jelek, tapi karena kamu bagus. Mereka selalu akan memberikan kalian pujian, tapi di belakangnya selalu ada kritikan. Dan terkadang kita sebagai orang asing yang nggak paham sistem budaya seperti ini, kita langsung ambil hati terlalu dalam dan kita marah sama mereka, dan akhirnya kita nggak connect sama mereka. Kalau kita nggak connect sama mereka, kita akan ada masalah, dan terkadang hal itu juga lah yang membuat kalian susah cari teman. Balik lagi ke video saya yang pertama tadi, karena di Perancis susah sekali cari teman. Jadi kalau seandainya orang Perancis kritik kalian, nggak usah dengerin aja, kalian bawa ketawa aja, karena itu adalah bagian dari orang Perancis dan bagian hidup di Perancis. Ini paling penting juga nih. Well, semua informasi yang saya kasih biasanya penting-penting cuy. Karena saya adalah lensa Edo Caile. Salah satunya adalah hati-hati di Perancis banyak sekali kriminalnya. Jangan sampai kalian bawa kenaifan kalian dari Indonesia ke Perancis. Karena saya awal-awalnya saya bikin kayak gini. Teman saya selalu kasih saran, Edo jangan pakai dompet panjang-panjang. Dulu kan di Indonesia zaman itu kan stylenya kan dompet yang panjang-panjang gitu kan. Saya udah ganti tuh. Saya ganti sekarang pakai dompet yang kecil banget, yang cuma card holder gitu. Teman saya juga bilang kayak, Edo jangan sering-sering main handphone kalau di jalan, nanti kena jambret. Orang handphone di tangan saya, aman lah, pokoknya saya pegang gitu kan. Dan ternyata kadang-kadang kalau kita megang, kita balas SMS kan kita nggak pegang. Kita cuma menaruh handphone di tangan gitu loh. Jadi saya itu pernah kena jambret di Prancis sebanyak 3 kali. Dan saya hilang handphone saya sekali waktu saya di jambret pertama. Terus jambret kedua sama jambret ketiga saya berhasil dapat lagi handphone saya. Kriminal di Prancis nyata. Jadi kalau suatu hari kalian ke Prancis atau kalian tinggal di Paris, kalian pastikan jangan jalan di metro sambil SMS-an. Masukin barang-barang kalian ke dalam. Kan misalnya kalian punya manteau, kalian punya jaket gitu. Masukin barang-barang kalian ke saku yang di dalam gitu tuh, saku yang dalam, atau di celana kalian bagian depan. Wah, pertama tadi saya jadi korban, 3 kali kena jambret. Terus saya juga pernah menyaksikan kayak, ini kan saya di metro nih. Nah, di metro kan ada pintu metro, terus saya duduk hadap-hadapan dekat pintu metro. Jadi kan sisi di sini sama sisi di depan. Saya tuh pernah lihat sekali metronya buka, terus pas metronya pintunya lagi tutup, ada orang masuk, jambret handphone perempuan, dan dia langsung kabur. Dan perempuan ini langsung shock, dia keluar juga, dia lihat kiri kanan, dia nggak lihat orangnya lagi. Jadi kriminalnya nyata, oke? Ini bukan sekedar cerita karena saya adalah korban dan saya juga sebagai saksi. Yang terakhir adalah kalau kalian suatu hari sampai di Perancis, kalian harus menikmati hidup kalian to the max. Nikmati hidup kalian selama kalian di Perancis karena kalian tidak pernah tahu kapan kalian harus pulang ke Indonesia. Karena mungkin aja kalian harus pulang ke Indonesia pas selesai kuliah. Atau mungkin kalian harus pulang ke Indonesia sebelum selesai kuliah karena kalian nggak tahan tinggal di Perancis. Atau mungkin kalian akan hidup lebih lama di Perancis. Karena saya selalu bilang kayak kalian adalah master dari hidup kalian. Kalian adalah artis dari kehidupan kalian. Kalian diberi panggung dan kalianlah yang akan membuat pertunjukan. Nikmati hidup kalian, jadilah diri sendiri. Karena kalian adalah orang yang punya pengalaman lebih. Dan kalian punya kesempatan untuk belajar. Dan kalian akan menjadi orang yang mempunyai pengetahuan lebih yang harus kalian sebarkan di Indonesia. Karena jangan sampai pelajaran apa yang kalian dapat kalian cuma konsum untuk diri kalian sendiri, karena kalian nggak boleh jadi orang yang egois, right? So that's all for today. Saya akhiri di sini videonya. Semoga kalian paham dan semoga video ini bisa bantu kalian kalau suatu hari kalian datang ke Prancis. Sampai jumpa dan that's it. Bye bye.